What's up cuy? Kita balik lagi kali ini bahas tim yang biasanya pelit. Sekarang spendingnya gila-gilaan untuk musim ini. Siapa tuh? Arsenal kah? Ya. Jadi ini sangat hal yang keajaiban dunia ya. Maksudnya gimana? Transfer Arsenal musim ini kah? Iya, cukup mengejutkan dari yang dulu kan biasanya mereka beli pemain yang muda-muda dan murah-murah yang gak terkenal Dari ya. akademi. Dan kebanyakan juga flop kan. Ya strategi marketing yang beli pemain muda, potensial, terus langsung diberi beban untuk bisa mengangkat tim. Sekarang mereka udah untuk musim ini beli yang pemain-pemain yang udah matang, yang udah acceptable gitu Declan ya. Rice, Timber. terus Kai Havertz ya dari Chelsea juga, dan kabarnya mengincar striker juga ya. Iya katanya kan mau cari, walau sudah ada Garsus tapi mungkin Garsus bukan tipikal Goal getter ya. Bukan tipikal number 9 yang kuat gitu ya, menahan bola karena atau bola atas. Kalau dari segi permainan Arsenal ini cukup banyak meng-create chance ya, banyak membuat peluang tapi jarang mencetak gol. Ini yang perbedaannya sangat signifikan dengan City kan. Jadi menurut gue ya dengan pembelian ini emang sih melengkapi puzzle yang musim lalu. Biar musim lalu kan sudah permainan yang sudah bagus, tapi kan bangku cadangannya kurang memadai ya, nggak berimbang. Sekarang kan sudah satu posisi, udah dua pemain yang permainannya atau kehebatannya yang sama ya. Jadi tapi melihat Arsenal di posisi 2 musim lalu ini apakah ngaruh karena pertama MU masih membangun tim, terus juga Liverpool yang lagi terseok-seok dan juga Chelsea ngaruh di situ. Terlepas dari itu menurut gua nggak terlalu pengaruh. Gua melihat Arsenal emang musim kemarin permainannya emang menghibur ya, emang kokoh dari segi permainan, terus kekompakan tim juga tidak ada pemain bintang. Maksud gue tidak ada yang tertuju ke satu pemain yang mungkin itu terus yang dioper, itu terus yang tapi 11 tim mereka itu aja yang perform yang cadangannya kan jarang dapat tempat ya, cadangannya pun juga kan. Iya, cadangannya nggak berimbang menurut gue dari segi kemampuannya. Nah sekarang kan sudah ditambah satu posisi, ada dua pemain yang berimbang. Let's say seperti City kan, satu posisi ada dua pemain yang sama. Contoh kayak di sayap kanan ada Seringband, ada Silva, Riyad Mahrez. Terus sebelah kirinya ada Jack Grealish, Foden, Alvarez, Haaland. Nah itu emang untuk kompetisi seperti IPL yang sangat ketat dan mereka bermain di 4 kompetisi, itu emang kedalaman skuad itu emang penting sekali. Dan juga tahun ini gambling juga sih akan jadi mungkin musim penentuan Arteta juga, karena sudah banyak beli pemain, sudah disponsor duit yang banyak tahun ketiga lah, atau tahun ketiga deh kalau nggak salah. Arteta kan ini udah saatnya pembuktian. Kalau tahun kemarin pembuktian dari segi permainan bagus kan, untuk musim ini mungkin dari segi hasil ya. Kalau menurut gua karena harus ada trofi. Mereka udah lama nggak ada trofi kan, dan ini pembelian ini trofi mayor. Seolah bahwa Arsenal fokus untuk mengejar kandidat juara nih, untuk bersaing dengan City. Ya, kontender juara. Ya, dan juga dari segi permainan mungkin akan menjadi 3-2-4-1. Iya, 3-2-4-1. Sebenarnya Arteta main seperti itu ya, yang dimana Zinchenko biasanya lebih ke tengah kan. Untuk dari segi permainan, kalau menurut gua untuk kita review musim kemarin ya, kalau sama City udah tidak terlalu jomplang, tapi ya balik lagi dari segi kedalaman skuad, dari segi mencetak gol mungkin yang jadi masalah. mentalitas itu aja sih. Nah kalau sekarang udah musim lalu sudah begitu, menurut gue seharusnya musim ini ya jadi pesaing ketat yang untuk nempel City ya, untuk nempel at least bersaing sampai detik terakhir ya. Dan ya balik lagi kata gue tuh, kalau seandainya tahun ini mungkin enggak dapat juara,
let's say ya mayor ya, juara-juara mayor IPL. FA atau mungkin Community Shield ya. Iya, Ini menurut kan gue di depan mata, kan? mungkin balik lagi Community udah Shield, kan? kalau permainannya bagus musim ini tapi kan balik lagi mungkin ke mental ya. Iya, iya. Nah, iya. Arsenal akan Dan membutuhkan kedalaman pelatih yang squad punya juga, mental. kan? Berarti Kedalaman squad berarti pengaruh juga dong. iya kan, tapi kan itu musim lalu, musim Iya. ini kan sudah oh, iya, komplit. iya, iya, iya. Dan juga kalau melihat Vlahovic sendiri mungkin ada kemungkinan ke Arsenal ya, karena PSG kan supporternya menolak kan. Ya betul. Menurut gue iya sih kalau Vlahovic ya ada kemungkinan ke Arsenal itu ada. Tapi kan Vlahovic ini Jupe juga Jupe kan pengen terbuka jual untuk juga. terbuka Iya. untuk semua. Dan Vlahovic pun tidak bicara spesifik bahwa dia mau kemana. Oh iya, iya. Jadi kan terbuka penawaran tadi gue juga ada baca malah Real Madrid pun juga ada berminat mau Vlahovic. Tapi kan Perez mengeluarkan statement bahwa mereka nggak beli pemain lagi kan. Tapi kemarin itu kan setelah beli Jose loh, ternyata mereka juga beli Ardan Güler kan dari, Ya, dari tapi itu kan permainan marketing mungkin aja. Madrid lebih mengincar ke Mbappe ya. Ya, tapi kan Mbappe tapi kalau kita bicara transfer Mbappe kan pelik kan. Berita Iya. terbaru kan dia tidak diikut sertakan, diasingkan tidak diikut Ke karena Tour Tour ya, Asia kan, iya, Tour iya. Asia kan. dan mungkin kalau melihat sedikit kita bahas Mbappe ini kayaknya ada gentleman agreement dengan Madrid nih. Jadi Oh, iya. seolah-olah kau gak usah perpanjang kontrak di PSG, Betul. nanti tahun depan dapat signing fee yang banyak gitu. Dan sementara PSG juga kalau lu nggak mau perpanjang kontrak, lo akan dijual musim ini kan. Kalau menurut gue sih, kalau pribadi gue ini kan udah klub sama pemain udah nggak sinkron ya, Iya, daripada duri dalam daging, mempengaruhi permainan tim, mempengaruhi apalagi kan ini PSG lagi membangun dengan dinasti baru yang dipimpin oleh Luis Enrique. Menurut gue musim ini aja udah Mbappe pindah, tapi PSG pun gini ngejual dengan harga yang sepantasnya. Iya, Karena 200 kontrak juta ya. iya nggak make sense dong, siapa yang mau beli iya, kontrak sisa setahun diminta apa namanya 200 juta. Ini kan sudah pemain sudah ogah-ogahan kan, kita nggak bisa sehebat apapun kalau pemain udah nggak berminat dan punya apa ya punya kepentingan lain kan, let's say seperti transfer fee tadi kan, ya udah jual aja sekarang. Kalau menurut gue ya di 80 mungkin Madrid 100 mau lebih pun juga kayaknya Madrid bisa ya. bisa, tapi kan permasalahan Mungkin ada 100 signing fee juga nih 100 untuk lebih itu kan Mbappe. berarti kan 2 triliun lebih kan uangnya, mending nunggu setahun. Iya, Iya iya, kan? iya. Nah. Dan juga kayaknya mungkin win-win solutionnya PSG jual Mbappe dengan harga yang pantas untuk musim ini. Menurut gue let's say Daripada 100 tahun depan 100 free kan? 100 dapat sih, let's say kan kasusnya hampir seperti Ken kan juga Iya, iya. kan juga mau pindah sisa setahun mau ke Munchen kan. Iya, dan juga ini sih kayaknya mungkin ya, kalaupun ada tim lain yang mau nawar Mbappe, kalau Mbappe-nya pengennya tetap ke Iya. Madrid, ya susah juga karena kan keputusannya kembali lagi ke Mbappe. Karena pun tapi make sense juga ya, cuma Madrid ya yang punya uang, yang kesehatan finansialnya bagus. Kalau misalnya ke City, di sana udah ada Haaland. ya Kalau ke Munchen kalau pun- City ada uang, City ada uang, tapi kan ada Haaland. Jadi Iya. nggak masuk, apalagi Mbappe kan tipikal pemain yang individual. Dan juga kurang sinkron untuk Pep kayaknya. Itu kan ya Walaupun kurang bisa sinkron disayap dengan sebenarnya. strategi Pep. Sudah ada Jack Grealish juga. Ya walaupun Grealish dan Mbappe kan jauh level. Kalau ke Munchen nggak memberikan gaji yang wah kan. Di Munchen kan ada salary cap juga kan di Spanyol pun begitu kan. Bahkan lebih ketat daripada financial fair play kan. di liga apa, di Liga Jerman kan ya itu karena ada apa sih kepemilikan yang masih ada pers, Iya, ada tapi kayaknya Munchen dan lebih spotlightnya cenderung pun ke- nggak dapat. Ken sih. Mbappe kan dengan masih muda kan, let's say kan ini kan adalah kepingan Los Galacticos yang ditunggu para Iya. fans kan. Kalau ke Serie A nggak mungkin ya. nggak mungkin dong. Ya sebenarnya kalau yang masuk akal, karena pertama MU kan juga ada masalah dengan financial fair play ya. Iya. Kecuali Qatar yang Qatar nih beli iya, MU iya, iya. itu bisa
lepas dari financial fair play karena hutangnya lunasi. Tapi balik lagi kan, Mbappe pun ngincer gaji juga kan yang tinggi. Kalau Iya. di Real Madrid kan dijanjikan emang turun dari gajinya di PSG dengan pemasukannya di PSG, tapi kan tetap besar. Dia kan digaji akan 50 juta Iya, dan sponsor 50 juta lain euro juga, kan. karena Iya. kalau di lain-lain nggak ada yang di MU sekalipun Akan ada sulit ya. ada salary cap Kecuali mungkin Newcastle. yang Tapi tertinggi aja kan di MU. Newcastle belum masuk sponsor juga Nah, ya. mungkin masalahnya. Newcastle bisa, tapi kalau di MU sendiri kan ada apa? Ada gaji, mereka menerapkan gaji. Oh iya, maksudnya setelah di bawah Ten Hag ya. ya untuk klub sendiri kan. Iya. Yang paling tinggi aja kan cuma sekitar 300.000 itu kan transport yang baru perpanjang kemarin. Dan juga ini sih sebenarnya ini jadi apa ya istilahnya transfer paling hangat lah musim ini untuk Mbappe ya. Apakah dia akan free atau perpanjang kontrak Lain atau seperti jual tahun ini ya? Tahun yang lalu ya, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu yang Mbappe yang malah memperpanjang Oh iya, kontrak itu kan 2021 Madrid sudah kalau mau nggak di angka 180 juta euro kan, tapi kan malah dia perpanjang kan Iya. karena dijanjikan seperti jadi direktur Jadi jadi Lord di sana. ya jadi apa Tapi sih kayaknya sport director klub supporter PSG ini agak anarkis ya. ya Terlihat Karena dari Neymar, Messi, kan Vlahovic yang belum di tentu Prancis datang ini pun lumayan tinggi ya juga- bumbu politiknya ikut campur Iya. ya, karena kan kayak Vlahovic itu kan bumbu politik kan. Iya. Malah itu kayak lebih anarkis sih kalau dilihat dibanding supporter dari Spanyol atau di Liga Inggris gitu. Bahkan kalaupun di Premier League pun derby sekelas Liverpool, Manchester United, Arsenal nggak se anarkis inilah. Mungkin levelnya agak gimana gitu ya supporter di sana ya. Dan kalau kita lihat mungkin ya bisa jadi ke Madrid musim ini atau dia perpanjang kontrak lagi untuk dijual tahun depan gitu. Mungkin bisa perpanjang, tapi Kan ada opsional kan di kontraknya Mbappe sampai 2025 kan. Sebenarnya ini kan untuk PSG ini karena gengsi kan, mereka Iya, merasa punya uang besar, nggak bisa dibeli. Dan nggak pengen Tapi pemainnya menurut gue dijual lebih gratis lepas kan. dan apa ya, dan mencari pemain bintang lain kan masih ada. Iya. Maksudnya masih tersedia atau yang baru, karena pemainnya sudah tidak berminat untuk bermain di klub hatinya itu kan. udah nggak di situ lagi itu kan kan. jadi duri dalam daging. Oke, kalau sekalian kita bahas Madrid, ini kan Madrid ini pembelian pemainnya jelas ya ke arah pemain-pemain muda yang berbakat. Iya. Berbeda dengan Chelsea yang pemain muda Antah berantah. Fofana lah, Oke. ya. Ini kan Bellingham, Ya. terus juga Vini ya yang sudah perform. Tapi apakah pemain muda ini ketika Modric dan Kroos mungkin tahun depan kan pasti cabut nih. Kemungkinan Apakah mereka bisa mengangkat Madrid untuk perform di kastanya di Liga Spanyol kalau menurut gue ya itu banyak pertanyaan orang, tapi di sana kan masih ada. Menurut gue oke, dari segi taktik kita anggap Ancelotti emang nggak terlalu kreatif dari segi taktik, tapi dari segi untuk mengarahkan pemain-pemain muda dapat respect, Ancelotti adalah spesialisnya. Dan pemain muda yang dibeli Madrid menurut gue entah kenapa kayak Jude Bellingham yang punya permainan yang sudah matang sih menurut gue ya. Tapi kan dari segi mental mereka masih muda nih. Untuk sebagai apa istilahnya, sebagai tulang punggungnya Real Madrid. Iya, tapi kan mereka sudah mungkin bukan klub selevel Madrid, tapi di klub-klub mereka sebelumnya kan sudah jadi tulang punggung. Ya balik lagi sih, menurut gua kekompakan antar tim. Gua lihat sih kayak Vini, Kamavinga itu kan mereka liburan bareng, sama Rodrigo, Jude Bellingham juga, ada Ibrahim Diaz. Tapi yang kemarin kan Brahim Diaz di AC Milan jadi tulang punggung juga kan. Jude Bellingham di Dortmund, menurut gue udah matang sih. Kita nggak bisa bicara umur ya, emang umur mereka kan 20 awal, tapi menurut gue 1 tahun sih menurut gue cukup untuk Toni Kroos membimbing mereka dan kembali lagi PR-nya Madrid perlu striker ya.
Kalau Nah, Jesse Lu itu kan sih. bukan levelnya Madrid lah istilahnya kita bilang. Iya, bukan Selevel Benzema. Ya, bukan striker yang akan mengangkat tim ya, Iya, bukan yang iya. tulang punggung. Menurut gue emang perlu. Mungkin Apalagi lebih kan ke- tipikal Madrid kan bukan false nine ya. Iya. Dia Tapi kan kalaupun Mbappe kan jadi false nine. Tapi Eh, tetap tapi goal Mba- instingnya juga iya, bagus ya. karena Mbappe sudah di apa namanya sangat sangat fleksibel juga kan Mbappe Haaland itu bisa main di klub mana aja karena mereka emang skillnya di atas rata-rata, mental pun mereka sudah teruji juga kan dengan pencapaiannya. Ya udah. Oke lah, itu sekian pembahasan singkat kita kali ini. Jadi gak usah bahas Liga Arab ya. Liga Gurun, men. Jadi gak usah. Lo mau tambahin Liga Gurun? Soalnya apa ya? Lo nonton Liga Gurun? Kemarin habis dibantai Benfica, Celta Vigo, Al Nassr. Ya gimana ya maksudnya? Tapi kalaupun- untuk di Asia mereka liga nomor 1. Oh iya, kalau di Asia di, iya. di rating. Kalau di Eropa Mungkin dan itu lain-lain kan dari apa ya, dari belum menunjukkan kualitas liga karena baru kan, tapi kalau dari pamor ya mereka Ya. dilihat dari itu ya. karena mereka- kan target Saudi ini jelas mereka mengincar Piala Dunia kan. ya dunia 2030. Iya. Dan juga jadi mulai sekarang mereka membangun exposure dulu nih. Tapi kalau menurut gue ya kan kayaknya jadi ke Munchen karena Mane kan sudah dikontrak mau dikontak oleh Al Nassr ya. Kalau itu dijual dapat duit tambahan kan kayaknya jadi deh ke Munchen Ya. Dan sedikit soal Ken ini memang harus pindah dari Spurs sih. Iya dia. Apa yang dia cari lagi loh? Iya Trofi. karena dia mereka udah perlu dapat trofi doang sih sebenarnya. trofi tim ya, karena Iya. trofi individual dia Udah kan dapat kan. Dan Munchen adalah salah satu tim yang punya tradisi. kesempatan untuk mendapatkan Iya, trofi tradisi dan menjanjikan. bersaing juga di Iya. UCL kan. Iya. Oke. Oke lah. See you video selanjutnya.